Ya jadi gue pengen bahas motor ini, motor yang paling banyak ubahannya di YouTube ini ya. Cuman belum gue bahas secara penuh, secara full reviewnya. Ya jadi mungkin kita bahas dari depan dulu, dari kaki-kaki. Di sini velgnya standar. Cuman velgnya gue repaint warna silver OZ. Cuman gue minta agak kecoklatan dikit. Cenderung lebih ke OZ Piega sih ya warnanya ya. Dan ban depannya gue pakai Maxxis Victra yang 90/80 ring 14, dan pentilnya masih standar, kalipernya masih standar, piringannya masih standar, dan ini ya kalau kaliper sama piringan standar, master rem juga standar, pasti kombi brake-nya masih ada. Nah, terus di sini gue tambahin stiker Good Rides, dan ini gue pakai cover dasi yang di LED plat ya. Jadi ini punyanya Honda Click. Honda Click itu Honda Vario di Thailand, versi Thailand. Nah, gue nemu barangnya di Tokopedia lagi hoki banget. Ada yang jual, Tokopedia apa Bukalapak ya, di antara dua itu deh. Ada yang jual, dan ini ori. Ini bener-bener ori. Udah pernah gue bikinin vlognya juga. Ini ori, bukan didempul, bukan di repaint, bukan diapain. Dan ya udah, waktu itu stoknya cuma dikit. Pas gue beli, ternyata gue pembeli terakhir, jadi udah habis deh. Gue nggak tahu kalau udah di stok lagi atau belum. Terus di sini gue pakai visor punya Vario 125 yang bohlam, yang gambarnya kayak begini. Nah, ini nih visor yang mereknya TGP kalau nggak salah. Nah, sebenarnya itu buat Vario itu, cuman gue akalin di bagian double tipnya. Jadi double tipnya di sini ada yang gue double supaya dia mampu mengcover bolongan-bolongan ruang rongga-rongga ini. Jadi ya lumayan rekat. Cuman ini kalau kalian mau ngikutin, gue saranin pakai double tip 3M VHB yang buat dinding. Jadi dia bener-bener kuat banget. Jadi ya konsekuensinya nggak bisa dicopot lagi. Ya bisa, cuman agak keras gitu loh. Tuh, kuat dia. Dan di sini semuanya nggak ada lagi sih. Emang motor gue nggak terlalu banyak yang diubah. Terus kalau kita kesini, ini gue pakai tutup spion punyanya Ninja RR sepasang nih. Belinya di Tokopedia juga. Spion gue pakai bar N. Ini ada karpet mie, cuman ini agak kotor. Motor gue emang agak sedikit kotor. Ini sama di sini juga ada di sini. Ini nih buat melindungi kunci-kunci kalau kita naruh kunci di sini atau koin nggak kencing gitu. Ini speedometernya, ini bukan sunburn ya. Gue pakai kayak ini sebenarnya anti gores buat HP, cuman gue bentuk-bentuk, gue tempelin ke sini. Cuman ternyata anti goresnya lemnya nggak terlalu rekat, jadi udah mulai bubble begini. Nanti bakal gue ganti anti goresnya. Jadi fungsinya apa? Supaya speedometernya nggak banyak baret-baret gitu loh. Jadi kalau kita buka ini masih bagus. Oh iya, di sini ini gue kasih cover begini nih, biar dia ini sininya nih kalau ketusuk-tusuk kunci tuh nggak baret. Cuman ini modelannya kan ala karbon gitu. Gue sih pengennya ya biasa-biasa aja, normal-normal aja sih. Tapi gue nemunya yang versi kayak gini, ya udahlah. Sebenarnya gue kurang suka sama model-model yang palsu-palsu gitu ya. Sarung joknya gue pakai kulit jok dari Throttle Up. Ini size-nya L kalau nggak salah. Cuman ternyata sebenarnya cocok, pas. Cuman di sininya nih dia lebih baik tuh satu size lebih besar lagi. Kenapa? Karena terlalu terlalu ketat, dia terlalu narik gitu. Jadi waktu yang masangin juga agak ketarik ke kanan. Jadi ya nggak terlalu simetris, cuman ya udahlah, yang penting fungsinya. Oh ya, by the way, ini busannya standar, cuman setelah gue ganti jadi lebih empuk ya. Jadi empuk atau kerasnya suatu jok itu kulitnya juga berpengaruh. Dan ini dia kayak kasar-kasar gitu, tapi nggak sekasar amplas juga sih. Pantat lu nggak bakal halus juga. Jadi ya masih oke lah. Cuman gue kurang saranin kalau buat dipakai touring sih kayaknya ya. Ini bergeser ke sini, gue pakai cover air filter yang sininya ada bolongan. Cuman ini agak kotor nih. Ini bolongan sebenarnya warnanya silver, cuman gue repaint jadi hitam. Jadi ini bener ya, bolongannya bener. Jadi kalau kalian nanya, kalau misalkan masuk air gimana? Di bawah sini, nah tuh ada bolongannya. Jadi kalau air masuk sini tuh turun lewat sini. Dan di sininya tuh kayak ada, dia
udara tuh nggak langsung masuk gitu loh, jadi kayak ada penahannya gitu buat nahan si air biar air keluar lewat sini. Cuman motor ini nggak pernah gue pakai banjir-banjiran sih. Terus ini spakbor bawaan gue potong sedikit biar lebih apa ya, lebih minimalis aja. Ini Hager Airblade. Ini punyanya Airblade yang lama. Ini kalau kita lihat dari samping tuh. Nah, gini, ini cover Airblade yang versi lama. Cuman Honda Airblade itu shock breakernya sepasang. Jadi dia ada rongga sini nih buat shock breaker sini. Ini knalpot gue pakai ProSpeed Black Series yang CNC bukan yang karbon. Cuman di sini PNP sih, ini buat Vario 2018. PNP memang. Cuman entah kenapa di sini tuh dia nggak bisa merekat ke sini. Nah, itu gue pakai spacer tuh di situ tuh. Ya gue kurang paham sih kenapa desainnya sedikit tanggung, dan spacer itu gak disediakan dalam dusnya. Atau karena gue beli second ya, ini knalpot second sih gue dapatnya. Bagi kalian yang pengen dengar suara knalpotnya, oh ini gue udah nyalain nih. Kira-kira gitu. BTW kalau ada suara siulan, ini kipasnya gue ganti pakai punyanya PCX. Terus di sini cover radiator gue pakai yang model Tripopobia. Terus di atasnya itu gue repaint warna hitam Dove. Ini bannya Maxxis Victra juga sama kayak yang di depan, cuman ukurannya ini 100/80. Terus udah sih shock breaker standar, semuanya hampir standar. Kalau secara look sih kebanyakan standar, karena gue lebih seneng tuh kendaraan yang OM ya, yang bener-bener kalau mau dimodif tuh kalau bisa pakai part yang dari bawaan Honda, atau enggak kanibalannya tuh kanibalan Honda gitu, jadi nggak melenceng kemana-mana. Ya paling gue ngakalin yang ini nih dari Kawasaki gue ngambil, tapi ya is okay lah, yang penting kan standar OM gitu. Kalau kita bicara mesin masih standar, nggak ada yang gue apa-apain. Cuman CVT-nya udah gue ubah. Ini spek CVT-nya gue tulis di sini. Nah itu dia. Dan di sini, jadi ini gue ganti yang buat ke TB, jadi yang lebih besar. Ini mereknya SPS kalau nggak salah, gue beli di RD Matic Shop. Coil Racing KTC. Ini cuman agak berantakan ya, belum gue rapiin lagi. Terus apa lagi ya? Tadinya gue pasang coil booster sama action wire yang negatif sama yang buat di coil, cuman kayaknya terlalu berlebihan, makanya gue sisain yang coil aja nih, coil racingnya. Karena coil racingnya ini udah gue paduin sama busi iridium NGK. Nah itu ya, jadi standar sih. Oh iya, gue pengen nunjukin yang di dalam bagasi. Ini bagasi gue berantakan banget, belum gue rapihin. Nah ini gue pakein hydraulic jok merek Huben. Ini sebenarnya bukan buat jok sih, buat furniture nih kayaknya sih. Cuman ya gue akalin aja biar bisa gampang naik dan dia tahan gitu, nggak gampang kejeduk ke bawah gitu. Nah terus nih gue pengen nunjukin ke kalian ini nih. Nah jadi gue masang ini adalah open looper. Memang modelannya kayak piggyback, tapi ini bukan, ini open looper. Cuman open loopernya bukan yang kayak di pasaran-pasaran. Ini mereknya gue lupa. Kalau gue tahu ini mereknya gue tulis di sini. Kalau motornya kita nyalain, dia ada displaynya tuh, welcome back EQ World. Jadi ini open loopernya diaturnya secara digital dari sini. Ini kalau kita pencet, ini bisa kita atur. Ini kalau RPM rendah, fuelnya mau 15%. Terus ini yang midnya 19%, ini yang hanya 21%. Jadi gitu. Dan ini bisa disetel mau di RPM berapa aja yang low. Ini gue setel dari 0 ke 4000 RPM. Terus dari midnya tuh
dari 4.000 ke 8.000. Nah dari mid ke high itu sampai 16.000. Ya 16.000 juga nggak ada sih di Matic ya, cuman gue setel paling maksimalnya aja. Jadi ini fungsinya buat menambah debit bahan bakar, karena gue udah pakai knalpot racing dan ininya nih, ini kan udara udah banyak ya, intunya selangnya gue gedein, ininya juga masuk. Oh iya, gue lupa kasih tahu, ini air filter gue pakai punya Verox karena udah asupan udaranya udah banyak, pembuangannya juga udah banyak, jadi gue tambahin open looper biar lebih apa ya, biar lebih proporsional aja gitu. Gue nggak pengen kayak gimana kayak ngubah mesin porting polish sampai ganti ecu, gue sih enggak sih. Menurut gue ini udah cukup, dan gue pakai ini bukan buat beratak tak 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 gitu, enggak, karena ya nggak bisa gitu loh. Kalau motor lu beratak tak tak ya tandanya motor lu businya kotor gitu atau bermasalah. Nah gue pakai ginian supaya motor gue nggak meletak gitu knalpotnya. Dan ini ampuh banget, ini lumayan bikin motor jadi nambah juga tenaganya. Ya iyalah kan bensinnya dikucurin lebih banyak, cuman gue ngeganti injektornya. Jadi itu dia review motor gua. Dan BTW motor ini looknya pengen gua ganti kayak gimana ya, ya pokoknya kalian ikutin aja, nanti bakal selalu gua update di YouTube ini dan di TikTok gua. Wow, ada ranking. Dan sekian video gua kali ini, terima kasih udah menonton.